Selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 345. Kenshin yang ditemui Kaori di saat ia bekerja, lagi bersih-bersih, di halaman kantor belakang. Kejadian itu pun membuat Kalia sang direktur wanita, yang diajak Kaori bersamanya, menjadi terkejut seketika. Ia sampai tak percaya dibuatnya akan apa yang dilihatnya. Kaori seorang wanita cantik, manajer perusahaan yang penting, memanggil sayang ke cleaning service. Hal itu pun sangat mengejutkan bagi Kalia yang melihatnya. Padahal ia sebelumnya tadi sempat menyangka cowoknya Kaori pekerja kantoran, punya jabatan yang tinggi. Namun saat ini sangat berbeda sekali dengan apa yang dilihatnya. Ternyata cowoknya Kaori seorang cleaning service. Namun setelah mengetahui hal itu, Kalia pun kini mengerti. Ia jadi memahami di balik pekerjaannya yang biasa, yang tak ada jabatannya, ternyata laki-laki itu yang bersama Kaori ini anaknya seorang pengusaha yang sangat terkenal. Kalia pun terpesona, merasa takjub jadinya. Ini pertama kalinya ia melihat sendiri dijumpai seperti ini, anaknya orang kaya yang bekerja cleaning service. Kalia pun berbisik di hati tentang Kenshin di depannya. Kemudian Kaori sendiri, setelah bicara dengan Kenshin, Kaori pun menghampiri Kalia yang masih ada di situ. Kaori pun berkata, "Oh ya Mbak Kalia, kalau gitu kita kembali ke kantor ya. Sekalian kita bicara di sana tentang kerjasama yang kemarin." Kalia pun menjawabnya, "Iya Mbak Kaori, nggak apa. Tapi apa masalah Mbaknya ini? Sudah selesai ya?" Kaori menyahutnya, "Oh sudah Mbak Kalia, makasih ya sudah membantu." Kemudian Kaori bicara, ia memanggil Kenshin di depannya. "Sai, kamu sini bentar, kenalin nih mitra kerjaku. Namanya Mbak Kalia, dia seorang direktur Sai." Mendengar hal itu, Kenshin pun menghampiri, sambil membawa alat kebersihan. Kenshin kemudian menyapa, "Salam kenal ya Mbak, maaf ya sebelumnya, saya nggak berjabat tangan. Soalnya tangan saya ini masih kotor. Ini saja baru membersihkan jalan." Kalia tersenyum mendengarnya. Ia pun menjawabnya, "Oh ya nggak apa Mas. Salam kenal juga ya. Saya senang sekali bertemu Mas Kenshin ini." Kemudian Kaori bilang, "Sai, kalau gitu, aku balik ke kantor ya. Entar makan siangnya, aku tunggu di sana." Kenshin pun bicara, "Iya Kaori, entar aku hampiri." Kaori pun berkata lagi, "Oh ya Sai, ini handphoneku kamu bawa aja. Entar hubungi aku lewat ini. Kamu kan gak pegang handphone." Kaori memberikan handphone Apple-nya. Handphone yang kedua, Kenshin mau tak mau, ia pun menerimanya. Kemudian Kaori berjalan menuju kantornya sendiri. Semenjak itu, permasalahan foto pun tak ada lagi. Salah paham di antara mereka telah selesai. Kenshin dan Kaori saling mengerti. Di lain tempat, Yudis sendiri kini masih mengira bahwa usahanya telah berhasil. Musuhnya itu patah hati, sedang frustasi, tak jadi menikah akibat dikhianati oleh ceweknya sendiri. Tak cukup dengan hal tersebut, Yudis pun berencana lagi akan mengirim foto kedua, fotonya Kenshin dan Rena, yang tak lain ceweknya sendiri. Kali ini, Yudis berniat membuat Kaori menjadi cemburu pula, menjadi marah juga. Ia ingin membuat lagi hubungan Kaori dan Kenshin semakin menjauh. Yudis seperti orang gila, balas dendamnya belum puas. Dan di waktu siang ini, ia akan melakukannya, mengirimkan langsung ke Kaori. Yudis itu sudah mengetahui nomornya, karena kemarin sempat bertanya pada Kalia, yang tak lain direktur wanita itu. Kalia pun sendiri, di waktu ini pula, masih bersama Kaori, berada di kantornya. Saat menjelang jam istirahat, Yudis mulai mengirimkan foto tersebut, foto Kenshin dan Rena, yang di dekat Lamborghini, di rumahnya Rena sendiri. Foto itu pun diberikan ke nomornya Kaori, dan Kaori pun melihat pesan yang masuk ke handphonenya. Ada pemberitahuan di WhatsApp-nya. Setelah ia buka, sempat terkejut dirinya. Foto Kenshin bersama Rena, lagi tersenyum berdua, nampak dekat sekali.
Kaori pun cemburu melihatnya. Diperhatikan agak lama. Ada pula foto lainnya. Kaori melihat lagi. Kenshin yang duduk bersama di mobil Lamborghini bersama si Rena. Jadinya, saat melihat hal itu, Kaori terbawa perasaan. Ia merasa cemburu sekali. Namun, karena baru saja tadi bicara dengan Kenshin yang telah mengerti akan dirinya, Kaori pun kini sama menyadari hal itu. Ia tak jadi cemburu, apalagi merasa curiga bahwa Kenshin mendua. Malah ia kini bertanya tentang siapa pengirim ini. Kaori pun mengira jangan-jangan orang ini adalah orang yang sama yang mengirim fotonya ke Kenshin. Tak menunggu lama, Kaori pun bercerita, memberitahukan pada Kalia. Kaori itu bicara, "Mbak Kalia, coba ini lihat. Ada yang mengirim foto ini ke nomorku. Saya jadi curiga, jangan-jangan ini Yudis." Kalia pun melihatnya, terkejut dirinya saat melihat si Rena, wanita yang juga dikenalnya, lagi foto berdua bersama cowoknya Kaori. Dan Kalia pun bilang, "Loh, ini kan Mbak Rena, dia kan punya perusahaan. Kok bisa kenal sama Mas Kenshin ya?" Mbak Rena kan sejak lama sudah jalan sama Yudis, menjadi ceweknya. Dan Kalia pun menjawab, "Oh ya Mbak Kaori, sepertinya ini benar. Saya yakin sekali, yang mengirim foto ini adalah Yudis. Kemarin dia tanya ke aku tentang nomornya Mbak Kaori. Jadi mbaknya hati-hati saja. Jangan mudah terbawa emosi. Yudis mungkin ingin membuat hubungannya Mbak Kaori dengan Mas Kenshin itu menjadi tak baik." Kaori pun mengerti. Ia jadi memahami. Dan segera saja, Kaori menelpon Kenshin untuk mengajak makan bersama. Namun setelah dicoba berkali-kali, handphonenya tak bisa dihubungi. Kenshin tak juga mengangkatnya. Kaori pun bicara pada Kalia, "Mbak Kalia, tunggu sini ya. Saya mau mencari Kenshin sebentar." Kalia pun mengiyakan. Setelah Kaori keluar, datanglah beberapa pekerja, laki-laki dan wanita, office boy yang mengantar makanan yang diberikan pada Kalia, dan juga para pegawai di situ. Setelah office boy tersebut menaruh makanan di meja, Kalia pun bertanya pada salah satunya, "Oh ya, masnya sudah lama kerja di sini ya?" Office boy itu menjawab, "Oh, saya sudah lama Mbak kerja di sini. Hampir 5 tahun lamanya." Kalia bertanya lagi, "Wah, sudah lama ya? Berarti senang ya dengan kerjanya?" Office boy itu menjawabnya, "Oh ini Mbak, kalau ditanya itu, semua pegawai seperti saya pasti akan bilang Mbak sangat senang sekali kerja di tempat ini. Baik itu office boy, cleaning service, maupun pekerja biasa lainnya akan menjawab hal yang sama. Mereka akan bilang senang sekali karena kami di sini sangat dihormati, diperlakukan dengan baik. Bahkan saya berani bilang, inilah surganya bagi cleaning service maupun office boy seperti kita." Kalia pun bicara, "Waduh, sampai gitu ya Mas. Sangat istimewa sekali. Emangnya ada apa gerangan? Kok kerja di sini lebih baik dari tempat yang lain?" Office boy itu menjawab, "Ya itu Mbak, semenjak datangnya tuan muda yang kerja cleaning service di tempat kami, semuanya berubah. Baik peraturannya, sikap pegawai kantornya, semua sudah berganti, termasuk Mbak Kaori, yang dulu jahat pada kami. Kini malah sayang sekali, semenjak Mbak Kaori itu mengenal tuan muda, Mbak Kaori yang sekarang, orangnya baik sekali." Hahaha. Office boy itu tertawa, begitu pula teman-temannya. Lalu ia melanjutkan bicara, "Tak hanya Mbak Kaori Mbak, pegawai lain pun juga sama. Sekarang baik semua." Mendengar hal tersebut, ucapan office boy itu, Kalia pun jadi mengerti mengapa Rena, ceweknya Yudis, yang dulu gengsinya tinggi, hidupnya glamor sekali. Banyak temannya yang berkata, kini Rena berubah semenjak mengenal seseorang. Ternyata ini maksudnya, dia berteman pula dengan cowoknya Mbak Kaori yang bernama Kenshin. Kemudian, pekerja office boy itu keluar, meninggalkan tempat tersebut. Kalia pun masih menunggu. Setelah beberapa saat, pintu itu terbuka. Kenshin malah yang datang. Kalia pun terkejut. Kenshin lalu bertanya, "Oh ya Mbak, Kaori ada di mana ya?" Kalia menjawabnya, "Loh, Mbak Kaori tadi mencari masnya." Dan tiba-tiba saja, Kaori di belakang Kenshin. Kaori pun bertanya, "Dari mana aja say? Aku cari nggak ketemu. Aku telepon nggak bisa." Kenshin menjawabnya, "Oh ini Kaori, aku barusan mandi.
Kan bajuku kotor semua. Dan Kaori mengerti. Lalu Kenshin diajak makan. Di sela itu Kaori bicara. Oh ya Sai, habis gini kan malam tahun baru ya. Kita enaknya di mana nih? Kenshin menjawabnya. Gak tahu Kaori, aku kan jarang merayakan itu. Kaori lalu bilang, kalau di rumahku lagi gimana? Kita masak-masak di situ. Sekalian ajak Mas Iwan dan Mbak Ririn. Kan asyik Sai, entar ramai pula. Kaori pun juga bicara. Mbak Kalia ikut juga ya? Gak apa ke rumahku aja. Namun Kalia menjawabnya, terima kasih Mbak Kaori. Tapi malam pergantian tahun ini, hotel tempat saya lagi ramai. Sudah banyak yang pesan. Ada banyak hiburan pula. Jadi sibuk bekerja. Kalia pun tersenyum. Kaori pun mengerti. Kemudian Kaori, ia membuka handphonenya. Dibuka WhatsApp-nya. Lalu ia berkata, Sai aku mau tanya. Kamu jawab jujur ya. Ini foto kamu apa bukan? Kaori menunjukkan fotonya Kenshin yang bersama Rena. Saat melihat itu, Kenshin kaget jadinya. Wajahnya pucat tiba-tiba. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kaori. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya